Namaku Kervil. Aku pernah disiksa oleh orang-orang yang tidak pernah kukenal sama sekali. Mereka menganggap aku hanya kucing kampung di jalanan yang nyawanya tidak berarti sama sekali. Tubuhku dipukuli hingga penuh luka, kakiku dicambuk hingga remuk. Beruntung ada manusia yang sudi menolongku dan membawaku ke dokter. Entah berapa jahitan yang ada di tubuhku, dan dokter pun harus mengamputasiku. Halo sahabat, ketemu lagi di Lukia Game Channel. Saya mau ngenalin sahabat sama penghuni baru rumah ini, yaitu si Kervil, kucing orange, jantan, umurnya saya lupa berapa. Saya baru adopsi dia, dan dia ini namanya Cotton. Si Cotton jantan, dan ini jantan juga. Saya adopsi dia dari lokasi syuting. Kalau si Kervil ini saya adopsi dari klinik di Pet Care dari Dr. Yuli. Untuk keterangan siapa dia, dari mana asal-usulnya, Dr. Yuli akan jelaskan. Halo. Nah, ini kebetulan Mas Luki kemarin habis dari sini, habis dari klinik kami. Terus beliau ini ngadopsi satu kucing kami. Kucing ini berasal dari klien. Kliennya itu juga seorang animal lover. Dia menemukan kucing ini di jalan dengan kondisi kakinya yang sudah nggak karuan bentuknya. Jadi tulangnya keluar, terus juga banyak luka-luka, terus juga banyak perdarahan. Akhirnya kita terpaksa melakukan amputasi. Nah, ini salah satu fasilitas yang kita punya di klinik kami. Jadi kita ini ada ruangan operasi khusus, operasi hewan yang menjadi pasien dan butuh operasi, misalnya kucing, misalnya anjing, misalnya reptil. Jadi mudah-mudahan nanti di bawah perawatan Mas Luki, kucing ini bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Kita juga sudah melakukan operasi sendiri karena tujuannya supaya dia nggak beranak pinak lagi. Nah, dia ini sekarang hidup di sini bareng sama binatang saya yang lain. Gendut banget. Saya nggak tahu nih apa boleh didietin apa nggak, karena kalau terlalu gendut juga kasihan. Beratnya ini, berat banget. Udah terlalu gendut untuk ukuran kucing, apalagi kakinya cuma 3, jadi nompangnya akan susah kan. Tuh dia, kakinya cuma 3, gendut banget. Hai, namaku Cotton. Nasibku memang tidak seburuk nasib Kervil, tapi bukan berarti aku tidak pernah disiksa. Sekarang, aku suka sekali mengikuti orang ini. Kemanapun dia pergi, aku ikuti selalu. Karena aku bisa makan sepuasnya. Sebelumnya, kalau lapar, aku hanya bisa mendatangi tempat sampah, mengorek-orek sisa-sisa makanan yang terkadang sudah busuk, tapi terpaksa aku makan karena aku lapar. Itu pun aku harus menghindari lemparan batu atau kayu. Sebenarnya aku ingin sekali dekat dengan manusia, tinggal bersama mereka. Aku akan menjaga rumahnya dari gangguan tikus, bahkan ular liar. Aku takkan ragu mempertaruhkan nyawaku demi majikanku. Tapi terkadang aku takut pada manusia, karena di antara mereka banyak yang menyakitiku, melempar, menendang, bahkan menyiramku dengan air panas. Entah mengapa mereka melakukan itu. Apa mereka tidak tahu kalau aku pun bisa merasakan sakit dan pedih? Atau mungkin menyiksaku adalah hal yang menyenangkan bagi mereka? Karena sering aku melihat mereka tertawa-tawa ketika menyiksaku. Walaupun sekarang aku sudah berada di tempat yang aman, tapi terkadang aku teringat akan masa laluku. Jauh sebelum aku hidup di jalanan, aku, ibuku, dan ketiga saudara-saudara kandungku tinggal di sebuah rumah bersama manusia. Ibuku bekerja untuk manusia, menjaga rumah mereka dari tikus.
Sampai tiba saatnya ketika aku dan ketiga saudara-saudaraku lahir. Sepertinya majikan ibuku tidak suka atas kelahiran kami. Padahal, kelak ketika kami besar nanti, kami siap membantu manusia menjaga rumahnya dari gangguan tikus. Tapi sepertinya majikan kami tidak sabar. Baru beberapa minggu kami lahir, kami dipisahkan dari ibu kami. Padahal kami tidak pernah merepotkan manusia. Kami tidak meminta makanan pada manusia. Ibuku hanya makan tikus. Aku dan ketiga saudaraku hanya minum susu dari ibu kami. Kami tidak mengambil makanan apapun dari manusia. Tapi entah mengapa kami tetap dibuang di jalanan yang jauh entah di mana. Yang tentu di luar kemampuan ibuku untuk menyusui kami berempat. Begitu haus dan lapar, bercampur dengan bingung dan takut, kami hanya bisa menangis dan menangis dan menangis. Begitu lama kami mendapatkan pertolongan sampai ketiga saudaraku mati dehidrasi dalam keadaan lapar. Barulah seseorang mengambilku dan membawaku ke sebuah tempat yang ramai. Kulihat banyak sisa-sisa makanan di tempat sampah dan ada beberapa genangan air yang bisa aku minum. Tentu aku harus merasakan sakit perut yang luar biasa karena makanan-makanan itu tentu belum saatnya masuk ke dalam tubuhku. Entah mengapa, aku masih bisa bertahan. Aku masih bisa hidup. Detik demi detik kulalui dan hari pun silih berganti. Tempat sampah menjadi sangat berarti bagi kami para kucing jalanan. Dilempari dan disakiti adalah hal yang biasa terjadi. Aku bersyukur itu semua sudah berlalu. Sekarang aku dan Garfield sudah punya kehidupan yang baru.